enak menjadi miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di sela-sela waktu senggangnya, Baginda Raja duduk santai bersama Abu Nawas. Ketika mereka sedang asik ngobrol kesana kemari, terlintas di benak Baginda Raja sebuah pertanyaan yang selama ini membuatnya penasaran. Abu Nawas, andai saja kamu menjadi pejabat istana, hidupmu pasti akan kaya. Apa sih enaknya jadi orang miskin? Tanya Baginda Raja. Dengan enteng Abu Nawas menjawab, orang miskin itu enak sekali Paduka. Setiap malam saya bisa tidur nyenyak karena tidak takut akan kemalingan. Mana ada maling yang mau mencuri di rumah orang miskin? Jawaban itu spontan membuat Baginda Raja tertawa. Nah, sekarang giliran saya bertanya Paduka. Apa sih enaknya jadi orang kaya? Tanya Abu Nawas. Tentu saja banyak Abu Nawas. Apapun yang diinginkan pasti bisa terbeli. Dan yang pasti bisa menyuruh orang miskin melakukan sesuatu untuk dikerjakan, jawab Baginda Raja. Nah, kalau begitu, apa sih tidak enaknya jadi orang miskin, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kembali. Banyak Paduka. Orang miskin seperti saya ini sering kali keinginannya tidak kesampaian. Dan jarang sekali makan hidangan yang enak-enak Paduka, jawab Abu Nawas. Oh begitu ya. Lalu menurutmu, apakah ada yang lebih buruk daripada hidup menjadi orang miskin? Tanya Baginda Raja kembali. Tentu saja Paduka, jawab Abu Nawas tenang. Yaitu hidup sebagai temannya orang miskin. Orang ini tidak punya perasaan Paduka, karena suka menyuruh seenaknya. Menyadari bahwa perkataan Abu Nawas itu ditujukan kepadanya, Baginda Raja pun malah tertawa terpingkal-pingkal. Kurang ajar kamu ini Abu Nawas, seloroh Baginda Raja sambil terus tertawa. Kisah selanjutnya. Sepatu ujian. Sepandai-pandainya tupai melompat, sekali waktu pasti akan jatuh juga. Pepatah itu rupanya cocok ditujukan kepada Abu Nawas. Biasanya ia yang sering membuat orang lain malu. Kali ini justru dirinya sendiri yang harus menanggung malu. Begini kisahnya. Suatu hari Abu Nawas mendapat hadiah sepasang sepatu baru dari seorang sahabatnya. Bentuknya indah, mengkilap, dan tidak ada tandingannya di Baghdad. Dengan penuh semangat ia pun berkata, besok aku akan berjalan keliling kota. Semua orang pasti kagum melihat sepatuku. Dan keesokan harinya Abu Nawas pun melangkah keluar rumah dengan penuh percaya diri. Orang-orang di jalan memang menoleh ke arahnya. Tetapi anehnya, bukannya kagum, mereka malah tertawa geli. Belum sempat ia mencari tahu alasannya, muncullah Abu Jahil bersama dua kawannya. Dengan suara keras ia pun menyoraki Abu Nawas. Wahai orang-orang, lihatlah gaya Abu Nawas. Katanya bijak, katanya pintar. Tapi lihat caranya berjalan, seperti ayam baru belajar menari. Orang-orang pun tertawa lebih keras lagi. Abu Nawas pun semakin bingung dibuatnya. Apa salah aku? Sepatuku bagus, jalanku juga biasa saja. Kenapa mereka menertawakanku? Pikir Abu Nawas.
Akhirnya karena penasaran, Abu Nawas pun mendatangi tukang sepatu di pasar. Kawan, cobalah periksa sepatuku. Semua orang menertawakanku, entah apa sebabnya. Kalau ada yang salah, tolong betulkan ya. Aku akan bayar. Si tukang sepatu pun berusaha menahan tawa. Dengan sabar ia berkata, "Baiklah, lepaskan sepatumu dulu." Abu Nawas pun menurut. Tukang sepatu itu lalu membalikkan arah sepatunya. Sepatu kanan ke kaki kanan, sepatu kiri ke kaki kiri. Nah, sekarang sudah benar. Silahkan dicoba kembali, Abu Nawas. Abu Nawas pun langsung melongo dibuatnya. Ternyata sejak tadi ia berjalan dengan sepatu terbalik. Itulah alasan orang-orang menertawakannya. Namun sebelum pergi, Abu Nawas pun tersenyum, lalu berkata agak keras supaya terdengar oleh orang-orang. "Terima kasih kawan. Sebenarnya aku kan hanya ingin menguji siapa saja yang benar-benar jeli memperhatikan. Ternyata seluruh Baghdad lolos ujian ini." Orang-orang yang tadinya menertawakannya menjadi terdiam sesaat. Lalu sebagian justru tertawa ke arah Abu Jahil yang paling ribut dari tadi. Wah, rupanya Abu Jahil yang paling bersemangat menyoraki. Padahal cuma ujian. Wajah Abu Jahil seketika merah padam, sementara Abu Nawas pulang dengan langkah mantap, masih sempat tersenyum meski dalam hati ia berjanji. Baiklah, besok aku akan lebih berhati-hati. Jangan sampai kebalik lagi. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Baginda Raja akan mengadakan pesta mewah di istananya. Dan pestanya kali ini bersifat terbatas karena hanya kalangan orang-orang tertentu saja yang diundang, seperti para pejabat istana dan tokoh-tokoh masyarakat. Mendengar rencana pesta tersebut, Abu Nawas merasa kecewa. Ia pun segera menghadap Baginda Raja. "Paduka yang mulia, saya dengar Paduka akan mengadakan pesta. Apa benar begitu?" tanya Abu Nawas. "Benar Abu Nawas? Dari mana kau tahu?" kata Baginda Raja balik bertanya. "Saya dapat kabar dari salah satu menteri istana. Saya sangat kecewa dengan Paduka. Tak biasanya Paduka berbuat demikian," ujar Abu Nawas. "Apa maksudmu Abu Nawas?" balas Baginda Raja. "Ya, pesta yang Paduka akan adakan itu. Kenapa hanya untuk kalangan tertentu? Kenapa rakyat biasa tak boleh datang?" tanya Abu Nawas. "Itu urusanku Abu Nawas. Kamu tak punya hak mengaturku," balas Baginda Raja. "Lalu bagaimana dengan saya Paduka? Apakah saya juga tak diundang?" tanya Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ia pun akhirnya berkata, "Baiklah Abu Nawas, karena kamu juga termasuk tokoh masyarakat, maka aku akan mengundangmu." Mendengar itu, Abu Nawas pun langsung tersenyum. Namun di balik senyumannya terbesit sebuah rencana konyol untuk merusak suasana pesta. Menurutnya, pesta yang hanya dihadiri pejabat istana adalah pesta yang melukai perasaan rakyat kecil. Sementara Baginda Raja yang menangkap gelagat Abu Nawas tak akan membiarkannya begitu saja. "Sebaiknya aku ceritakan yang sebenarnya, supaya Abu Nawas mau mengerti," pikir Baginda Raja. "Begini Abu Nawas, di acara pesta nanti, semua tamu yang hadir diwajibkan membawa kado hadiah. Itulah sebabnya pesta ini hanya diperuntukkan kepada pejabat istana dan tokoh-tokoh masyarakat. Aku tak akan mungkin membebani rakyatku untuk memberikan kado hadiah kepadaku. Nanti ada saatnya aku mengadakan pesta yang diperuntukkan untuk seluruh rakyatku. Bukankah setiap tahun aku juga mengadakan pesta untuk mereka?" jelas Baginda Raja.
Setelah mendapat penjelasan tersebut, Abu Nawas pun baru memahaminya. Tapi ia masih berpura-pura merasa kecewa. Baginda Raja kembali berkata, "Abu Nawas, karena pesta kali ini terbatas, kamu juga harus membawa hadiah untukku." Abu Nawas pun terkejut mendengarnya. Waduh, gara-gara cepat berprasangka buruk, aku jadi yang kena sial, batin Abu Nawas. "Ampun Paduka yang mulia, tapi saya ini kan orang miskin Paduka. Mana mungkin saya sanggup memberikan hadiah," ujar Abu Nawas. "Itu kan salahmu sendiri. Kamu sendiri yang meminta diundang ke acara pesta. Tapi nggak usah khawatir Abu Nawas. Aku tak akan memintamu memberi kado hadiah yang mahal," balas Baginda Raja. "Baiklah Paduka, hadiah apa yang Paduka inginkan?" tanya Abu Nawas. "Aku ingin kamu membawakan hadiah yang bisa membuatku senang, tetapi juga bisa membuatku emosi," jawab Baginda Raja. "Permintaan aneh macam apa lagi nih?" gumam Abu Nawas. Tapi mau tak mau, Abu Nawas harus menyanggupinya. Pada keesokan harinya, Abu Nawas melakukan rutinitas seperti biasanya, yaitu mencari kayu di hutan. Waktu itu kayu yang didapatkannya lumayan banyak, sehingga ia bekerja sampai sore. Bahkan ia pulang ke rumah ketika menjelang maghrib. Karena saking lelahnya, selepas sholat Isya, Abu Nawas membaringkan tubuhnya dan tertidur. Padahal saat itu ia sudah ada janji untuk menghadiri pesta yang diadakan oleh Baginda Raja. Sementara di tempat lain, Baginda Raja sedang menantikan kehadiran Abu Nawas. Namun hingga pesta berakhir, ia tak kunjung datang. Meskipun Baginda Raja sedikit kecewa, tapi di balik itu ada kebahagiaan yang didapatnya, yaitu ia akan menggunakan kesalahan Abu Nawas ini untuk bisa menghukum dirinya. Dan singkat cerita, keesokan harinya datanglah Abu Nawas menghadap. "Ya Abu Nawas, kenapa tadi malam kamu gak datang? Dan mana hadiah yang aku inginkan?" tanya Baginda Raja. Namanya saja Abu Nawas, kesalahan yang ia buat justru dijadikannya sebagai hadiah. "Bukankah tadi malam saya sudah memberikannya Paduka?" kata Abu Nawas. "Mana? Tadi malam saja kamu gak datang," balas Baginda Raja. "Coba ingat baik-baik Paduka, hadiah apa yang Paduka inginkan? Paduka kan menginginkan hadiah yang bisa membuat senang, tapi bisa membuat Paduka emosi, betul kan? Nah, ketidakhadiran saya di pesta itulah hadiah untuk Paduka. Paduka pasti senang karena saya tidak jadi mengacaukan acara pesta, dan Paduka jadi punya alasan menghukum saya karena tidak datang ke acara pesta. Tapi begitu mendengar penjelasan saya ini, Paduka tak bisa membantahnya, bahkan malah membenarkan jawaban saya. Oleh karenanya, Paduka menjadi emosi karena tidak bisa menghukum saya," tutur Abu Nawas. Spontan, Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal. "Kamu memang cerdik Abu Nawas. Ya sudah, nih aku beri hadiah 10 dinar untukmu," kata Baginda Raja sambil menyerahkan uangnya. Abu Nawas pun merasa senang menerimanya. "Tapi tunggu Abu Nawas, uang tersebut harus kau belanjakan untuk membeli sesuatu yang bisa membuatmu menjadi orang paling bahagia di dunia. Dan sesuatu itu harus kau tunjukkan kepadaku," perintah Baginda Raja. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas pun segera pergi ke pasar untuk melaksanakan perintah rajanya. Setibanya di pasar, Abu Nawas membeli jubah yang sederhana. Lalu jubah tersebut ia berikan kepada tukang jahit. Ia meminta kepada si penjahit agar saku jubahnya dirubah 2 kali lebih besar. Setelah selesai, Abu Nawas pun langsung kembali ke istana dengan mengenakan jubah yang baru dibelinya itu. Melihat penampilan Abu Nawas dengan jubah yang aneh, membuat Baginda Raja tertawa. "Ada-ada saja kau Abu Nawas. Apa bisa jubah seperti itu membuatmu menjadi orang paling bahagia di dunia?" tanya Baginda Raja. "Oh tentu Paduka. Mulai sekarang, jubah ini akan selalu membuat saya merasa paling bahagia di dunia," balas Abu Nawas. Tawa Baginda Raja pun semakin kencang. "Apa aku tidak salah dengar? Dengan jubah berkantong besar seperti itu, yang ada kamu terlihat seperti orang idiot Abu Nawas," kata Baginda Raja sambil terus tertawa. "Ya, mereka yang tidak tahu akan berpikiran seperti itu.
Tapi bagi yang tahu, justru pasti akan merasa kagum, sahut Abu Nawas. Oh ya? Bisa kau jelaskan? Pinta Baginda Raja mulai penasaran. Dengan jubah berkantong besar ini, Paduka, nantinya saya bisa membawa hadiah lebih banyak apabila Paduka memberikan saya sebuah tantangan. Dan setiap kali saya mendapatkan hadiah yang banyak, saya merasa menjadi orang paling bahagia di dunia, terang Abu Nawas. Kali ini Baginda Raja pun memuji kecerdasan Abu Nawas. Dan karena hari itu Abu Nawas telah membuat Baginda Raja terhibur, ia pun kembali memberikannya hadiah dengan jumlah uang yang lebih besar. Tuh kan, bener apa yang saya katakan? Belum juga aku bawa jubah ini ke rumah, tapi sudah kelihatan hasilnya, celetuk Abu Nawas. Sudah Abu Nawas, kamu pulang sajalah. Aku sudah tak kuat menahan rasa sakit perutku, balas Baginda Raja sambil tertawa. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Abu Nawas mengalami kesusahan ekonomi, sehingga untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari, ia terpaksa akan menjual barang-barang yang ada di rumahnya. Tapi ia bingung, barang apa yang bisa laku dijual. Setelah mengamati seisi ruangan rumah, matanya tertuju pada sebuah guci tua. Guci tersebut merupakan barang antik peninggalan dari mendiang ayahnya. Akhirnya ia pun terpaksa membawa guci itu ke toko barang antik. "Tuan, aku mau menjual guci ini," kata Abu Nawas kepada pemilik toko. Ketika si pemilik toko melihat guci tersebut, si pemilik toko merasa takjub. "Wah, ini kan barang antik. Udah sangat langka guci seperti ini. Pasti harganya mahal," pikir si pemilik toko. Namun karena sifat serakahnya, terbesit niat si pemilik toko untuk menipu Abu Nawas. "Ini sih guci biasa, Abu Nawas. Mana laku dijual," kata si pemilik toko berpura-pura. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun kecewa dan hendak kembali pulang. Tapi tiba-tiba si pemilik toko mencegahnya. "Abu Nawas, memangnya kamu sedang butuh uang sampai-sampai kamu jual guci?" "Baiklah, aku akan beli gucimu," ujar si pemilik toko. "Tapi katamu ini guci biasa. Memangnya bisa laku berapa?" tanya Abu Nawas. "Ya paling cuma 5 dinar lah. Itu pun kalau kamu mau. Karena kan tujuanku membeli guci itu semata-mata hanya untuk menolongmu, Abu Nawas," ujar si pemilik toko. Akhirnya keduanya pun sepakat. Guci Abu Nawas terjual dengan harga 5 dinar. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas dipanggil Baginda Raja untuk datang ke istana. Maka berangkatlah ia memenuhi panggilan rajanya itu. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas ke istana dan menghadap Baginda Raja. "Abu Nawas, tempo hari istriku membeli sebuah guci di toko antik. Aku lihat-lihat guci itu persis seperti guci milik mendiang ayahmu. Memang kamu menjualnya?" tanya Baginda Raja. "Iya, Paduka, saya menjualnya karena sedang butuh uang," jawab Abu Nawas. "Oh, ya sudahlah. Berapa kamu menjualnya?" tanya Baginda Raja kembali. 5 dinar, Paduka," jawab Abu Nawas. "Apa? 5 dinar? Apa aku nggak salah dengar? Itu kan guci antik yang langka. Harganya bisa sampai 200 dinar, Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Waduh, saya sendiri juga tidak tahu, Paduka. Soalnya si pemilik toko bilang kalau itu hanya guci biasa." Berarti saya kena tipu ini," sesal Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun ikut merasa geram. "Jangan khawatir, Abu Nawas. Aku akan panggil dia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya," ucap Baginda Raja. "Tidak usah, Paduka. Saya sudah punya cara lain untuk memberinya pelajaran," ujar Abu Nawas. Kemudian pada keesokan harinya, Abu Nawas kembali mendatangi toko penjual barang antik tersebut. "Wahai kawanku Abu Nawas,
Apa yang bisa saya bantu? Kata si pemilik toko menyambutnya. Aku mau menjual poci ini. Apa kamu mau membelinya? Tanya Abu Nawas. Coba lihat sini pocinya, pinta si pemilik toko. Setelah ia mengamati dengan seksama, ternyata itu hanyalah poci biasa yang harganya paling cuma 5 dinar. Mau jual harga berapa pocimu ini? Tanya si pemilik toko. 200 dinar, jawab Abu Nawas. Apa? 200 dinar? Gila kamu, gak mau beli aku, ujar si pemilik toko. Kalau gak mau ya udah, aku juga gak akan memaksa kok, kata Abu Nawas sambil berpura-pura akan berlalu. Tunggu dulu Abu Nawas, jangan pergi dulu. Aku penasaran, kenapa harganya bisa semahal itu? Tanya si pemilik toko. Ini ya tuan, poci ini bukan sembarang poci. Ini adalah poci ajaib, bisa menjawab pertanyaan apapun, jawab Abu Nawas. Lalu untuk mengetes kebenarannya, si pemilik toko memegang kantong tempat ia menyimpan uangnya. Poci, berapa jumlah uang yang ada di kantongku ini? Tanya si pemilik toko. Abu Nawas berpura-pura mendekatkan poci itu ke telinganya, seolah-olah ia mencoba mendengarkan sesuatu dari poci itu. Kemudian Abu Nawas mengangguk-ngangguk seakan-akan baru saja diberitahu oleh si poci. Jumlahnya ada 50 dinar dan 770 dirham, jawab Abu Nawas. Si pemilik toko pun menjadi terkesan, dan akhirnya ia pun bersedia membelinya dengan harga 200 dinar. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas pun lalu pulang dengan membawa uang 200 dinar. Tidak berapa lama kemudian, selepas kepergian Abu Nawas, si pemilik toko mencoba menghitung kembali uang yang ada di kantongnya. Ternyata jumlahnya tidak sesuai dengan jawaban Abu Nawas. Dia bilang jumlahnya 50 dinar dan 770 dirham. Lah ini ternyata jumlahnya 67 dinar dan 400 dirham. Kurang ajar, Abu Nawas telah menipuku, pikir si pemilik toko dengan penuh amarah. Ia pun segera pergi mendatangi rumah Abu Nawas. Ya Abu Nawas, kamu penipu. Jumlah uang yang kamu sebutkan tidak sesuai dengan isi kantongnya, hardik si pemilik toko. Tapi dengan entengnya, Abu Nawas menjawab, Loh, kamu kan bertanya kepada Poci, bukan kepada aku. Poci itu memang tidak pernah berbohong. Yang kamu dengar itu kan jawaban dariku, bukan dari Poci, jelas Abu Nawas. Tapi yang kamu bilang tadi, bukannya kamu dengar dari Pocimu, kata si pemilik toko bertambah geram. Tunggu dulu, saya nggak pernah bilang seperti itu loh. Kamunya aja yang salah paham, ujar Abu Nawas. Kurang ajar kamu Abu Nawas. Akan aku adukan kamu ke Baginda Raja, biar kamu ditangkap dan dihukum, ancam si pemilik toko. Nah, kebetulan sekali, ayo kita ke istana sekarang. Di sana kamu akan menjumpai guci yang telah aku jual kepadamu, dan kedatanganmu sudah ditunggu-tunggu oleh Baginda Raja, timpal Abu Nawas. Sialan, berarti Abu Nawas sudah tahu kalau aku telah menipunya. Ternyata tempo hari wanita yang membeli guci adalah wanita suruhan permaisuri, pikir si pemilik toko. Gimana, kita jadi ke istana apa enggak nih? Ledek Abu Nawas. Tanpa berkata sepatah kata pun, si pemilik toko langsung ngeloyor pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana untuk sekedar berdiskusi ringan. Baginda Raja ingin melepaskan penat karena seminggu ini ia disibukkan dengan berbagai permasalahan istana. Tapi di sana Abu Nawas bertemu dengan seorang pejabat yang terkenal pandai menjilat. Ia adalah seorang menteri istana yang selalu memuji Baginda Raja tanpa henti, bahkan dalam hal-hal yang tidak perlu, hanya demi mendapatkan pujian balik dan jabatan yang lebih tinggi.
Saat Abu Nawas duduk di hadapan Baginda Raja, menteri istana itu pun mulai berbicara. "Wahai Paduka yang mulia, engkau adalah raja yang paling bijaksana, paling tampan dan paling kuat di seluruh dunia. Tidak ada yang lebih agung darimu, Paduka. Bahkan matahari pun iri pada kecemerlangan wajahmu, Paduka." Baginda Raja tersenyum lebar, tampaknya menikmati pujian itu. Tapi Abu Nawas tahu bahwa orang ini hanya berkata-kata manis untuk kepentingan pribadinya. Melihat kesempatan itu, Abu Nawas pun tiba-tiba menyela dengan senyuman. "Wah, kamu benar sekali, Tuan Menteri. Aku bahkan pernah mendengar kisah luar biasa tentang kehebatan Baginda Raja." Baginda Raja pun penasaran. "Oh, kisah apa itu, Abu Nawas?" Abu Nawas pun mengusap dagunya dengan mantap, siap dengan cerita konyolnya. Menurut cerita yang beredar di kalangan masyarakat, Paduka pernah menangkap seekor harimau dengan tangan kosong sambil melantunkan puisi. Bahkan harimau itu kemudian memohon maaf dan menjadi pelayan pribadi Paduka Raja. Tuan Menteri yang merasa perlu ikut serta dalam cerita dengan cepat menimpali. "Nah, benar sekali itu. Aku sendiri juga menyaksikan kejadian itu, wahai Paduka. Harimau itu begitu ketakutan oleh kehebatan Paduka, sampai-sampai ia menangis seperti anak kucing." Baginda Raja mulai tersenyum lebar, tampaknya semakin senang mendengar cerita-cerita aneh ini. Tapi Abu Nawas belum selesai, ia pun melanjutkan. "Dan tidak hanya itu, menurut rumor yang lain, Paduka juga pernah memerintahkan sungai untuk berbelok agar tidak membasahi sendalnya. Dan sungai itu karena takut langsung patuh dan mengalir ke arah yang lain." Tuan Menteri yang semakin bersemangat berkata, "Benar itu, aku juga ada di sana. Sungguh menakjubkan melihat sungai itu tunduk kepada kekuatan Paduka yang luar biasa." Abu Nawas pun melirik Baginda Raja dengan pandangan penuh arti. Lalu ia berkata, "Wahai Paduka, lihatlah betapa hebatnya kekuasaanmu. Bahkan kisah-kisah yang paling mustahil pun dipercaya oleh orang-orang di sekitarmu, Paduka. Namun terkadang kebenaran memang lebih penting daripada sekedar pujian kosong, Paduka." Baginda Raja yang tadinya tersenyum kini mulai menyadari apa yang terjadi. Dia melihat ke arah si menteri, lalu memandang Abu Nawas dengan penuh penghargaan. "Abu Nawas," kata Baginda Raja, "kamu memang selalu tahu bagaimana menyampaikan sesuatu dengan cara yang tepat. Aku mengerti maksudmu. Mulai sekarang, aku akan lebih berhati-hati dalam menerima pujian." Si Tuan Menteri yang akhirnya menyadari bahwa dirinya telah dijebak oleh kecerdikan Abu Nawas hanya bisa diam dengan wajah yang malu. Abu Nawas pun tersenyum kecil. Penjilat bisa mengubah kata-kata, tapi kebenaran tak bisa diubah oleh siapapun. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas diundang ke sebuah majelis yang berada di kota. Di sana, seorang ulama terkenal akan memberikan ceramah. Ulama ini dikenal pandai berbicara tentang kebajikan, tapi orang-orang di sekitarnya tahu bahwa dia lebih tertarik pada harta dan kemewahan daripada ilmu atau agama. Ketika Abu Nawas tiba di majelis, ulama tersebut sedang duduk di atas panggung dengan penuh kemegahan, memakai jubah mewah dan cincin berkilauan. Dia berbicara dengan penuh percaya diri, menceramai orang-orang tentang pentingnya hidup sederhana dan tidak tergoda oleh kemewahan dunia. "Saudara-saudaraku," kata ulama itu, "dunia ini hanyalah sementara. Janganlah kalian tergoda oleh harta benda. Ingatlah, hidup zuhud adalah jalan menuju surga." Mendengar hal itu, Abu Nawas pun tersenyum kecil. Ia tahu betul bahwa kehidupan ulama tersebut jauh dari kata zuhud. Setelah ceramah selesai, Abu Nawas pun berdiri dan berkata dengan suara lantang, "Wahai ulama yang mulia, sungguh perkataanmu sangat menyentuh hati. Tapi izinkanlah aku bertanya satu hal. Adakah jalan pintas menuju surga yang tidak melibatkan kemiskinan?" Ulama itu pun terkejut dengan pertanyaan Abu Nawas. "Apa maksud dari pertanyaanmu itu?" Abu Nawas pun tersenyum ramah. "Ya, engkau mengajarkan kami untuk hidup sederhana dan tidak tergoda harta benda.
Namun jubahmu dari sutra yang mahal dan cincin di jarimu tampak seperti barang duniawi yang sangat engkau cintai. Bagaimana kau bisa menasehati kami untuk meninggalkan dunia, sementara engkau tampak begitu menikmati kekayaannya?" Orang-orang yang hadir pun mulai berbisik, merasa bahwa Abu Nawas telah menyentuh titik yang sensitif. Ulama itu berusaha tetap tenang. "Ketahuilah, aku memakai ini semua bukan karena aku mencintai dunia. Ini hanya bentuk penghormatan pada ilmu yang aku sampaikan. Bukankah seorang ulama harus tampil terhormat di depan umat?" Abu Nawas pun tertawa kecil. "Oh begitu rupanya. Jadi engkau memakai sutra demi ilmu dan cincin emas itu demi menghormati wahyu. Luar biasa sekali alasanmu. Tapi bukankah ilmu lebih terhormat bila disampaikan oleh mereka yang benar-benar meninggalkan dunia, bukan yang menikmati keindahannya?" Ulama itu pun mulai gelisah, namun tetap mempertahankan posisinya. "Hei, kamu tidak mengerti. Harta ini hanyalah titipan Allah. Selama aku tidak mencintainya, tidak ada salahnya aku memakainya." Abu Nawas pun mengangguk seolah setuju. "Ah, benar itu. Harta memang hanya titipan. Kalau begitu, jika harta ini hanya titipan, tentu engkau tidak keberatan bila menyerahkan sebagian besar hartamu kepada fakir miskin yang lebih membutuhkan, kan? Toh itu hanya titipan dan bukan milikmu." Ulama itu pun terdiam sejenak, mencari-cari alasan. Tapi kali ini dia tidak bisa lagi mengelak. Semua orang yang hadir menunggu jawabannya. Dengan wajah sedikit memerah, dia menjawab dengan suara pelan. "Oh, tentu, aku akan memikirkannya." Abu Nawas pun tersenyum lebar dan menundukkan kepala dengan sopan. "Memikirkan? Ah, itu juga bentuk cinta pada dunia, wahai ulama. Karena orang yang benar-benar tidak tergoda oleh dunia tidak perlu berpikir panjang untuk memberikan apa yang bukan miliknya." Ulama itu tak lagi berkata apa-apa. Orang-orang di majelis itu pun mulai menyadari bahwa ucapan ulama tersebut tak sesuai dengan perbuatannya. Dan di tengah-tengah keheningan itu, Abu Nawas hanya tersenyum sambil bergumam. Orang yang gila dunia akan selalu punya alasan untuk mencintainya, meski lidahnya bicara sebaliknya. Kisah selanjutnya. Baghdad, kota yang selalu terang benderang dengan penduduknya yang sukacita, mendadak langitnya menjadi gelap gulita. Ternyata hari itu fenomena langka terjadi, gerhana matahari. Tentu hal ini membuat seluruh penduduk kerajaan pun panik. Baginda Raja pun memanggil para penasehatnya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dan di tengah kerumunan, Abu Nawas pun tiba-tiba berseru, "Wahai Paduka, saya tahu apa yang sedang terjadi." Baginda Raja yang penasaran langsung bertanya, "Apa yang kau tahu? Katakanlah Abu Nawas." "Matahari sedang menangis, Paduka," jawab Abu Nawas dengan yakin. Mendengar jawaban Abu Nawas, semua orang pun terdiam. Ada yang tertawa, ada yang menggeleng-gelengkan kepalanya. Baginda Raja pun ikut tersenyum mendengar jawaban konyol dari Abu Nawas. "Memang kenapa matahari menangis, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja penasaran. "Karena matahari merasa kesepian, Paduka. Ia merasa iri melihat bulan yang selalu ditemani oleh bintang-bintang, Paduka," jawab Abu Nawas dengan polos. Baginda Raja dan para penasehatnya semakin geleng-geleng kepala mendengar penjelasan Abu Nawas. Namun Abu Nawas tetap bersikeras dengan jawabannya. "Kalau begitu Abu Nawas, bagaimana cara kita menghibur matahari agar matahari tak menangis lagi dan langit menjadi cerah kembali?" tanya Baginda Raja sambil menahan tawa. "Paduka, kita harus mengadakan pesta besar-besaran, Paduka," jawab Abu Nawas. "Kita undang semua bintang dan bulan untuk ikut berpesta. Dengan begitu kan matahari tidak akan merasa kesepian lagi, Paduka." Baginda Raja dan para penasehatnya tak bisa menahan tawa. Mereka tidak menyangka Abu Nawas bisa memberikan ide yang sangat konyol. Idemu bagus juga, Abu Nawas," kata Baginda Raja sambil menahan tawa. "Tapi bagaimana caranya kita mengundang bulan dan bintang-bintang?"
kita bisa menggunakan trompet yang ada di halaman istana Paduka, jawab Abu Nawas. Dengan trompet itu, suara kita akan terdengar sampai ke langit. Baginda Raja pun meladeni saran konyol Abu Nawas dan memerintahkan pengawalnya untuk meniup trompet yang berada di halaman istana. Dan benar saja, ketika trompet itu ditiup, langit pun mulai cerah sedikit demi sedikit. Gerhana pun berakhir dan matahari tak menangis lagi. Baginda Raja yang menyadari hal itu pun merasa takjub. Bagaimana Abu Nawas seolah-olah memberikan solusi agar rakyat menjadi tenang dan mengatur waktu untuk meniup trompet agar pas dengan berakhirnya gerhana matahari. Baginda Raja dan para penasehatnya pun lega, rakyatnya terhindar dari ketakutan karena gelap gulita. Terima kasih Abu Nawas, kata Baginda Raja sambil tersenyum. Meskipun idemu sangat konyol, tapi kamu berhasil menenangkan rakyatku dari ketakutannya. Kisah selanjutnya. Karim adalah seorang pemuda di desa tempat Abu Nawas tinggal. Tapi tak seperti pemuda pada umumnya yang semangat dalam segala hal, dari mencari ilmu sampai ke masalah pekerjaan. Karim justru terkenal suka membuang-buang waktu. Setiap kali ada pekerjaan yang harus diselesaikan, dia selalu menundanya, atau malah melakukan hal-hal yang tak berguna, seperti menghitung butir pasir di dalam rumahnya. Orang-orang desa sudah sering menegurnya, tapi Karim tak pernah berubah. Mendengar hal ini, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun meminta Abu Nawas untuk menegur Karim dengan cara yang berbeda. Abu Nawas, tegur itu si Karim, agar dia itu sadar tanpa merasa dihina atau dimarahi, kata Baginda Raja. Abu Nawas pun menerima tantangan itu. Dia pergi ke rumah Karim dan melihat Karim sedang duduk di teras rumah, asik menatap burung terbang dan menghitung awan di langit. Assalamualaikum Karim, sapa Abu Nawas dengan ramah. Waalaikumsalam Tuan Abu, jawab Karim malas. Apa yang membuat Tuan kesini? Abu Nawas pun tersenyum. Aku dengar kamu ahli dalam menghitung banyak hal Karim. Apa benar begitu? Karim pun mengangguk dengan bangga. Ya begitulah Tuan, aku bisa menghitung berapa banyak daun yang jatuh dari pohon hari ini, dan bahkan berapa butir pasir yang ada di dalam rumahku. Wah, menarik sekali Karim, kata Abu Nawas berusaha tampak kagum. Aku punya sebuah tantangan untukmu Karim, maukah kamu mencobanya? Apapun tantangannya, aku terima Tuan, jawab Karim dengan penuh semangat. Abu Nawas pun mendekat dan kemudian berkata, baiklah, tantanganku sederhana Karim. Berhubung kamu ahli dalam menghitung, aku ingin kamu menghitung berapa banyak waktu yang telah kamu buang sejak pagi tadi hingga saat ini. Karim pun terdiam sejenak, merasa bingung. Menghitung waktu Tuan, maksudnya gimana? Abu Nawas pun tersenyum, kali ini dengan nada yang lebih serius. Kamu kan pandai menghitung daun jatuh, bahkan pasir. Tapi, pernahkah kamu menghitung waktu yang telah kamu buang untuk hal-hal seperti itu, Karim? Seberapa banyak pekerjaan yang bisa kamu selesaikan jika waktu itu tak kamu buang dengan percuma? Karim pun tersentak mendengar kata-kata Abu Nawas. Aku tidak pernah memikirkannya, Tuan. Gumamnya pelan. Abu Nawas pun menepuk pundak Karim dengan lembut. Waktu adalah hal paling berharga yang kita miliki, Karim. Sekali terbuang, tak akan pernah kembali. Jangan biarkan hari-harimu berlalu tanpa makna, Karim. Gunakanlah waktumu dengan bijak sebelum terlambat. Karim pun merenung. Dia baru sadar bahwa selama ini dia memang hanya menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna. Anda benar, Tuan Abu. Aku terlalu banyak membuang waktu. Mulai sekarang aku akan mencoba untuk lebih menghargai waktu, Tuan. Abu Nawas pun tersenyum puas. Bagus, Karim. Ingat ya, menghargai waktu adalah kunci hidup yang penuh dengan manfaat. Dan sejak saat itu, Karim pun mulai berubah. Dia mulai bekerja dengan lebih giat dan tak lagi menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tak berguna. Orang-orang desa pun heran melihat perubahan Karim.
Dan semuanya berkat teguran halus dari Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas mendengar desas-desus tentang ilmu baru yang disebut ilmu mantek. Ilmu yang mengajarkan logika dan cara berpikir yang benar. Konon, dengan ilmu ini, seseorang bisa mengetahui banyak hal hanya dari petunjuk kecil. Tentu saja, Abu Nawas yang terkenal dengan penasaran langsung tertarik untuk mempelajarinya. Setelah mencari tahu, ia menemukan seorang guru besar yang ahli dalam ilmu tersebut. Abu Nawas pun dengan penuh semangat mendatangi rumah sang guru. Setelah duduk di hadapan sang guru, mereka pun mulai berdiskusi. Abu Nawas, ilmu mantek adalah ilmu yang sangat penting. Dalam ilmu ini kamu bisa mengetahui sesuatu yang tidak kamu ketahui hanya dengan petunjuk yang kecil, kata sang guru sambil tersenyum penuh kebijaksanaan. Wah, hebat sekali Tuan Guru. Bolehkah aku mendapatkan contohnya Tuan Guru? Kata Abu Nawas dengan antusias. Tentu saja, jawab sang guru. Apakah kamu punya kambing di rumah? Abu Nawas pun sedikit bingung, tapi ia menjawab, ya, saya punya kambing Tuan Guru. Kalau begitu, kalau kamu punya kambing, pasti kamu punya tempat di halaman untuk mengikat kambingmu kan? Tanya sang guru lagi. Benar, saya punya, jawab Abu Nawas mulai tertarik dengan arah pembicaraan ini. Sang guru pun melanjutkan. Nah, jika kamu punya tempat untuk mengikat kambing, tentu kamu punya rumah. Ya, saya punya rumah Tuan Guru, jawab Abu Nawas semakin kagum dengan logika sang guru. Kalau kamu punya rumah, pasti kamu sudah menikah dan punya istri, lanjut sang guru dengan percaya diri. Ya, benar Tuan Guru, kata Abu Nawas mengiyakan. Dan kalau kamu punya istri, pasti kamu punya anak, kata sang guru dengan mantap. Abu Nawas pun tersenyum. Iya, saya punya anak. Dan kalau kamu punya anak, berarti kamu adalah orang kaya dan bahagia, kata sang guru menyimpulkan dengan puas. Abu Nawas pun terkagum-kagum. Luar biasa Tuan Guru. Hanya dari satu pertanyaan tentang kambing, Tuan Guru bisa menyimpulkan seluruh kehidupan saya. Sang guru pun tersenyum bangga. Nah, itulah Abu Nawas, kehebatan dari ilmu mantek. Namun, meskipun Abu Nawas kagum, ia merasa ada yang aneh. Logika ini tampak terlalu sederhana. Dia mulai meragukan apakah ilmu ini bisa diterapkan kepada semua orang. Ia pun memutuskan untuk menguji teori sang guru. Tuan Guru, apakah aku boleh menguji ilmu mantek ini? Tanya Abu Nawas dengan sopan. Sang guru yang merasa sangat yakin akan ilmunya mengangguk penuh percaya diri. Oh, silakan Abu Nawas, cobalah. Abu Nawas pun tersenyum. Tuan Guru, apakah Tuan Guru punya kambing di rumah? Sang guru pun terdiam sejenak lalu menjawab, tidak, aku tidak punya kambing. Abu Nawas pun mengangguk. Kalau begitu, karena Tuan Guru tidak punya kambing, pasti Tuan Guru tidak punya tempat di halaman untuk mengikatnya kan? Sang guru pun mengerutkan dahi, tapi menjawab, ya benar. Abu Nawas pun melanjutkan, dan kalau Tuan Guru tidak punya tempat untuk mengikat kambing, berarti Tuan Guru tidak punya rumah. Sang guru pun tersentak. Apa? Tidaklah, tentu saja aku punya rumah, katanya dengan nada protes. Abu Nawas pun tersenyum lebar dan berkata, tapi berdasarkan logika ilmu mantek, kalau Tuan Guru tidak punya tempat untuk mengikat kambing, Tuan Guru pasti tidak punya rumah. Dan kalau Tuan Guru tidak punya rumah, itu berarti Tuan Guru tidak punya istri, tidak punya anak, dan pastinya Tuan Guru sangat miskin dan tidak bahagia. Sang guru pun menatap Abu Nawas dengan bingung dan marah. Tunggu, itu tidak masuk akal. Aku punya rumah, istri, dan punya anak. Dan aku juga tidak miskin, dan aku bahagia, Abu Nawas. Abu Nawas pun tertawa terbahak-bahak. Loh Tuan Guru, bukankah tadi Tuan Guru bilang ilmu mantek selalu benar? Tapi kenapa logika yang sama tidak bekerja pada Tuan Guru sendiri? Sang guru pun terdiam sejenak, memikirkan kata-kata Abu Nawas. Ia pun menyadari bahwa ilmu ini tidak sempurna dan logika yang sederhana bisa berbahaya jika diterapkan secara kaku.
Sang guru pun akhirnya tertawa kecil dan mengakui kekalahannya. Baiklah Abu Nawas, kamu benar. Ilmu mantek memang tidak selalu bekerja untuk semua orang, terutama jika logikanya terlalu dipaksakan, ucap sang guru dengan senyum malu. Abu Nawas pun dengan tersenyum di wajahnya menambahkan, Tuan Guru, terkadang kambing hanyalah kambing. Tidak semua hal bisa disimpulkan dari kambing, Tuan Guru. Sang guru pun tertawa dan keduanya akhirnya menikmati kebijaksanaan baru yang mereka temukan, bahwa tidak semua hal di dunia ini bisa dijelaskan hanya dengan logika. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas kali ini berawal dari seorang pria yang sangat terkenal sebagai seorang penjudi ulung. Sejak muda dia sudah terjun ke dunia perjudian, baik itu kartu, dadu maupun taruhan kuda. Keahliannya dalam membaca situasi permainan membuatnya menjadi sosok yang ditakuti di meja taruhan. Namun di balik semua itu, keberuntungannya tidak selalu berpihak padanya. Meskipun sesekali menang, lebih sering lagi dia mengalami kekalahan besar yang merugikan. Lama-kelamaan kekayaannya pun terkikis habis. Pria itu yang dulu dipandang sebagai orang yang hidup dengan mewah dan berlimpah harta, kini terjebak dalam hutang yang menumpuk. Rumahnya mulai kosong dari barang-barang berharga yang terjual demi menutupi hutang-hutangnya. Istrinya meninggalkannya bersama anak-anak mereka karena tak tahan lagi melihat kebiasaan buruk sang suami. Namun meskipun hidupnya sudah berantakan, ia tetap saja tidak bisa melepaskan diri dari kecanduan berjudi. Setiap hari dia selalu kembali ke meja taruhan dengan harapan bisa mengembalikan semua yang hilang. Hingga suatu sore ketika dia duduk di sebuah warung kecil sambil meratapi nasibnya, dia mendengar pembicaraan orang-orang tentang sosok Abu Nawas. Orang-orang mengatakan bahwa Abu Nawas terkenal sebagai orang yang bijak dan selalu punya solusi yang tak terduga. Mungkin Abu Nawas bisa membantuku, pikir penjudi itu. Mungkin dia juga bisa memberitahu caranya agar aku bisa menang terus dan melunasi hutang-hutangku. Dengan harapan itulah pria tersebut memutuskan untuk menemui Abu Nawas. Dan keesokan harinya dia pergi ke rumah Abu Nawas yang terletak di ujung kota. Setibanya di sana, dia menemukan Abu Nawas sedang duduk santai di halaman rumahnya yang sederhana. Dengan sopan, si penjudi mengetuk pintu gerbang dan memberikan salam. Tuan Abu Nawas, aku datang untuk meminta bantuanmu, Tuan, kata si penjudi dengan suara yang penuh harap. Namaku tidak sepenting masalah yang aku hadapi, Tuan. Aku ini seorang penjudi, dan hidupku kini hancur karena kebiasaan buruk itu, Tuan. Aku telah kehilangan hartaku, keluargaku, dan semua yang pernah aku miliki. Namun meski aku sadar bahwa berjudi hanya membuatku menderita, aku tak bisa berhenti, Tuan. Aku datang kepada Tuan karena aku mendengar bahwa Tuan itu adalah orang yang bijaksana. Tolonglah Tuan, berikan aku solusi agar aku bisa kembali memenangkan permainanku dan mengembalikan kehidupanku seperti dulu, Tuan. Abu Nawas mendengar keluhan panjang si penjudi dengan tenang sambil sesekali mengangguk. Setelah pria itu selesai berbicara, Abu Nawas pun tersenyum tipis dan berkata, baiklah, aku akan membantumu. Tapi sebelum aku memberikan solusinya, ada satu hal yang ingin aku tunjukkan kepadamu. Ayo, ikut aku ke tepian sungai. Dengan penuh rasa penasaran, si penjudi pun mengikuti Abu Nawas. Mereka berjalan selama beberapa saat hingga sampai di sebuah jembatan tua yang menggantung di atas sungai yang berarus deras. Jembatan itu terbuat dari kayu yang tampak sudah lapuk di sana-sini, dan setiap langkah yang mereka ambil di atasnya membuat kayu-kayu jembatan berdenyit keras. Abu Nawas berhenti di tengah jembatan dan menatap si penjudi dengan serius. Lihatlah di seberang sungai itu, kata Abu Nawas sambil menunjuk ke arah lain. Nah, di sana ada sebuah peti emas besar. Kamu bisa memilikinya jika berhasil menyeberangi jembatan ini tanpa terjatuh ke sungai. Bagaimana menurutmu? Maukah kamu mencobanya? Si penjudi pun terperangah. Dia melihat jembatan yang rapuh itu dan kemudian melirik sungai yang berarus deras di bawahnya. Jembatan ini sangat rapuh, Tuan Abu.
Jika aku terjatuh ke sungai, arusnya bisa menyeretku hingga ke hilir, dan aku mungkin tidak akan selamat, Tuan. Tapi emas itu terlihat menggiurkan, Tuan. Apa ini benar-benar bisa dilakukan? Abu Nawas pun tersenyum dan menatapnya dalam-dalam. Nah, itulah yang ingin aku tunjukkan kepadamu. Berjudi itu tidak jauh berbeda dengan mencoba menyeberangi jembatan ini. Kamu melihat emas di ujung sana, sesuatu yang menggiurkan, tetapi kamu tidak memikirkan resiko besar yang harus kamu hadapi. Sama seperti setiap kali kamu duduk di meja taruhan. Kamu seperti melangkah di atas jembatan ini tanpa tahu apakah kamu akan berhasil atau malah jatuh ke arus yang tak akan menyelamatkanmu. Si penjudi pun mengerutkan keningnya, mulai mencerna kata-kata Abu Nawas. Tapi Tuan Abu, aku pernah menang beberapa kali, Tuan. Bukankah di hidup ini selalu ada peluang untuk sukses, Tuan? Abu Nawas pun mengangguk. Ya, benar. Hidup memang selalu ada peluang, bahkan di judi sekalipun. Sama seperti selalu ada peluang bahwa jembatan ini bisa menahan langkahmu sampai ke seberang. Tapi lihatlah baik-baik. Setiap papan kayu yang kau injak bisa saja patah sewaktu waktu. Dan jika itu terjadi, kamu akan jatuh ke sungai tanpa ampun. Begitu juga dengan berjudi, kamu mungkin menang sekali, 2 kali, tapi pada akhirnya resiko lebih besar daripada keuntungan yang bisa kamu dapatkan. Si penjudi pun menatap jembatan di depannya. Kini dia mulai menyadari betapa rapuh dan bahayanya langkah yang selama ini ia ambil. Aku mengerti sekarang, Tuan Abu, katanya perlahan. Selama ini aku hanya fokus pada kemenangan dan tidak memikirkan betapa berbahayanya setiap langkah yang aku ambil. Aku telah mempertaruhkan segalanya dalam berjudi, sama seperti aku mempertaruhkan hidupku jika mencoba menyeberangi jembatan ini, Tuan. Abu Nawas pun tersenyum bijak. Jalan menuju emas tidak selalu seperti yang kau bayangkan. Terkadang ketika kamu terlalu terfokus pada kekayaan yang tampak di depan mata, kamu lupa melihat bahaya di bawah kakimu. Berjudi tidak memberikan jaminan. Bahkan jika kamu menang, itu hanya sementara, sedangkan kerugianmu pasti bisa lebih besar. Dengan kepala tertunduk, si penjudi pun mengangguk pelan. Aku tak ingin hidupku terus seperti ini, Tuan Abu. Aku sudah kehilangan terlalu banyak. Aku akan berhenti berjudi. Mulai sekarang aku akan meninggalkan kebiasaan burukku ini. Abu Nawas pun menepuk bahu si penjudi dengan lembut. Nah, itu keputusan yang bijak. Pergilah pulang, perbaiki hidupmu, dan kembalilah kepada keluargamu. Waktu dan perhatian yang kau berikan kepada mereka jauh lebih berharga daripada emas yang kau kejar selama ini. Si penjudi pun tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Dengan hati yang lebih ringan, dia berterima kasih kepada Abu Nawas dan pulang dengan tekad yang baru. Dia tahu bahwa jalan yang dia tempuh sekarang mungkin akan sulit, tapi setidaknya dia telah melepaskan dirinya dari jeratan perjudian yang telah menghancurkan hidupnya. Kisah selanjutnya. Bukan menjadi rahasia lagi bahwa selain mencari kayu bakar, Abu Nawas juga mempunyai keahlian dalam berdagang. Bahkan tak nanggung-nanggung, berdagangnya bisa nyampe ke negeri seberang. Dengan kecerdikannya itulah ia selalu mendapatkan keuntungan yang banyak. Keberhasilan Abu Nawas ini membuat Abu Jahil merasa sangat iri. Tapi ya begitulah Abu Jahil, ia tidak hanya ingin tahu rahasia Abu Nawas, bahkan ia berniat menjatuhkan Abu Nawas dan mengambil alih semua keuntungannya. Dalam hati Abu Jahil berkata, aku harus menggagalkan perjalanannya dan mengambil barang dagangannya. Dengan penuh rencana liciknya, Abu Jahil pun mendatangi rumah Abu Nawas dan berpura-pura bersikap ramah. Mau kemana kamu, Abu Nawas? Tanya Abu Jahil dengan nada penuh tipu muslihat. Mau pergi ke negeri seberang untuk berdagang, jawab Abu Nawas. Melihat peluang ini, Abu Jahil pun langsung berkata, bolehkah aku ikut denganmu, Abu Nawas? Abu Nawas yang sudah mengenal kelicikan Abu Jahil langsung merasa curiga, tetapi ia tetap tersenyum. Oh, tentu boleh Abu Jahil, tapi ongkos perjalanan kamu tanggung sendiri ya. Ah, tenang saja Abu Nawas, jawab Abu Jahil dengan penuh keyakinan.
Meskipun niat aslinya adalah mencuri keuntungan Abu Nawas dan menghancurkan usahanya. Mereka pun akhirnya menaiki kapal untuk menuju ke negeri seberang. Di tengah perjalanan, Abu Nawas memperhatikan gelagat Abu Jahil yang mencurigakan. Ia seringkali terlihat mengintip ke ruangan penyimpanan barang dan kadang-kadang terlihat berbicara dengan beberapa awak kapal dengan bisikan rahasia. Abu Nawas pun menyusun rencananya. Kalau Abu Jahil berencana berbuat curang, aku pun harus lebih cerdik darinya, pikir Abu Nawas. Dan ketika malam tiba, Abu Nawas pun sengaja meletakkan karung yang tampak seperti berisi barang dagangan mahal di tempat yang mudah terlihat. Ia membuat Abu Jahil percaya bahwa itu adalah barang paling berharga miliknya. Dan benar saja, saat semua penumpang terlelap, Abu Jahil menyelinap ke ruangan penyimpanan dan mengambil karung tersebut. Dengan hati-hati ia berencana melemparkannya ke sekoci kecil yang sudah ia siapkan untuk kabur. Namun ketika ia membuka karung itu, Abu Jahil terkejut. Isinya bukan emas atau barang berharga, melainkan tumpukan batu dan pasir. Di saat yang sama, Abu Nawas sudah berdiri di belakangnya dengan senyum yang penuh arti. "Sedang apa kau, Abu Jahil?" tanya Abu Nawas dengan tenang. Abu Jahil pun panik dan berusaha berbohong. Aku hanya memeriksa barangmu untuk memastikan tidak ada yang rusak, Abu Nawas." Abu Nawas pun menggelengkan kepalanya. Jangan bohong, Abu Jahil. Aku sudah memperhatikanmu dari tadi. Ingatlah, Abu Jahil, tidak semua yang berkilau itu emas, dan tidak semua yang kau curi akan membawa keuntungan, Abu Jahil. Tepat saat itu, badai besar pun datang dan menghantam kapal. Ombak menghempas begitu keras hingga sekoci yang disiapkan Abu Jahil pun terbalik, membuatnya terlempar ke laut bersama batu-batu dari karung yang ia coba curi. Ia terombang-ambing di tengah ombak, berteriak minta tolong. Abu Nawas yang tetap tenang melemparkan tali untuk menolong Abu Jahil. "Pegang talinya, Abu Jahil," seru Abu Nawas. Setelah berhasil menarik Abu Jahil kembali ke atas kapal, Abu Nawas berkata dengan bijak, "Jika kamu berniat mencuri rezeki orang lain, maka ombak kehidupan akan menghantammu lebih keras dari yang kau kira, Abu Jahil. Rezeki itu datang dari Tuhan dan tidak bisa kau ambil dengan licik." Abu Jahil pun hanya terdiam, basah kuyup dan ketakutan. Para penumpang yang menyaksikan kejadian itu pun tidak berkata apa-apa. Namun mereka semua bisa melihat kebijaksanaan Abu Nawas dalam menghadapi situasi ini. Salah seorang dari mereka mendekati Abu Nawas dan bertanya dengan hormat, "Abu Nawas, bagaimana kau bisa tahu dia akan mencoba mencuri?" Abu Nawas pun tersenyum tenang. "Ketahuilah, ketika seseorang dipenuhi iri hati, tindakannya akan mudah ditebak. Yang perlu kita lakukan adalah tetap tenang dan membuatnya tersandung oleh rencana jahatnya sendiri." Para penumpang pun mengangguk penuh rasa kagum terhadap kecerdikan dan ketenangan Abu Nawas. Sejak saat itu, Abu Jahil tidak berani lagi mencoba mengelabui Abu Nawas. Perjalanan hari itu menjadi pengingat bagi mereka semua tentang pentingnya kejujuran dan ketenangan dalam menghadapi cobaan. Kisah selanjutnya. Memang semua sudah tahu dan kagum akan kecerdasan Abu Nawas. Tak ada yang meragukannya sama sekali. Pada suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid telah mempermalukan Abu Nawas dengan menyiram air kencing di depan para tamu undangan. Abu Nawas pun hanya bisa terdiam. Namun dalam hati, dia merencanakan sesuatu di hari yang lain. Berikut kisahnya. Figur Abu Nawas ini memang sangat lihai dalam menyelesaikan masalah. Tak hanya lucu saja, akan tetapi juga bijaksana, sehingga Abu Nawas tidak dapat dianggap enteng. Raja sangat bangga memiliki warga seperti Abu Nawas ini. Namun di sisi lain, dari diri Abu Nawas juga sangat menjengkelkan Raja, karena ulahnya yang selalu tidak tahu diri. Oleh karena itulah, baginda Raja tak pernah berhenti memeras otaknya untuk membalas Abu Nawas. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, setiap bulan Rabiul Awal diadakan acara Maulid Nabi. Sambil tersenyum, baginda Raja bergumam dalam hati,
Awas kamu Abu Nawas, kali ini kamu pasti kena. Acara Maulid Nabi pun tibalah waktunya dan diselenggarakan di istana. Pada saat itu, semua pembesar negeri hadir, termasuk putra-putra mahkota dari kerajaan sebelah, termasuk pula Abu Nawas ikutan diundang. Dengan perintah raja, semua yang hadir di acara Maulid Nabi tersebut dipersilakan untuk berdiri dan kemudian disirami dengan air mawar yang menebarkan bau harum. Kecuali Abu Nawas, dia disiram dengan air kencing. Setelah disiram dengan air kencing tersebut, jadi sadarlah Abu Nawas kalau dirinya telah dipermalukan di depan para pembesar negeri. Dia dibungkam 1000 bahasa dan hanya bisa bergumam dalam hati. Baiklah Paduka, hari ini Paduka telah memberiku kuah tak sedap. Esok hari aku akan membalasnya. Sejak saat itu Abu Nawas tak pernah menjejakkan kakinya di istana. Raja pun menjadi kangen dibuatnya karena kelucuannya saat bercerita. Ketika raja memanggilnya ke istana, rupanya Abu Nawas tidak bersedia dengan alasan sakit yang membuat tubuhnya lemah lunglai. Karena khawatir telah terjadi sesuatu dengan diri Abu Nawas, raja pun ingin menengoknya, diiringi dengan beberapa petinggi kerajaan. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Begitu mendengar raja menuju ke rumahnya, Abu Nawas yang dalam keadaan segar bugar itu pun langsung memasang aksi. Matanya terpejam, badan tergeletak lemah lunglai. Namun sebelum dia beraksi demikian, dia telah terlebih dahulu menyuruh istrinya menyiapkan obat ajaib yang berbentuk bulatan kecil, di mana di antara bulatan obat ajaib itu terdapat 2 butir yang dibubuhi sesuatu di dalamnya. Tak berapa lama kemudian, raja sudah ada di depan pintu rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, apa yang kamu telan itu?" tanya baginda raja. "Ya inilah yang disebut obat ajaib Paduka. Resepnya hamba peroleh lewat mimpi tadi malam. Jika hamba menelan 2 butir, niscaya akan sembuh," jawab Abu Nawas yang terlentang dan segera bangun setelah menelan pil yang kedua. "Wah, kalau begitu aku juga mau minum obat ajaib itu Abu Nawas," kata baginda raja. "Baiklah tuanku, Paduka berbaringlah dan pejamkan mata seperti hamba sekarang ini. Tidak boleh duduk, apalagi berdiri," kata Abu Nawas. Maka raja pun menuruti perintah Abu Nawas. Begitu mata raja terpejam, Abu Nawas cepat-cepat memasukkan butiran obat ajaib yang telah dibubuhi sesuatu ke mulut raja. Tiba-tiba saja, baginda raja bangkit sambil membelalakkan matanya. "Hei Abu Nawas, engkau memberiku makan tinja ya?" kata baginda raja. Maka Abu Nawas pun segera bersimpuh sambil memberi hormat kepada rajanya. "Dulu kan Paduka memberi hamba kuahnya. Ya, jadi sekarang hamba memberi isinya. Nah, kalau Paduka tidak memberi hamba uang 1000 dinar, kejadian ini akan hamba ceritakan kepada khalayak ramai," kata Abu Nawas sedikit mengancam. "Diamlah hai Abu Nawas, jangan ngomong ke siapa-siapa. Nanti aku akan memberimu uang 1000 dinar," kata baginda raja. Setelah kejadian itu, raja dan semua pengikutnya kembali ke istana. Mereka pun menyiapkan pundi-pundi yang berisi uang 1000 dinar. Nah, untuk kesekian kalinya, Abu Nawas berhasil memperdayai rajanya, bahkan berhasil memalak rajanya. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.